Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan salam sejahtera buat kita semuanya. Baik, pertemuan kali ini kita akan membahas tips dan trik dasar dari CorelDRAW. Nah, dari pembahasan sebelumnya atau materi yang pernah saya bagikan, yaitu tentang desain grafis ya, ini sebagai modal dasar kita untuk mempelajari multimedia, karena basic dari multimedia di sini adalah harus paham dulu namanya desain grafis ya. Nah, desain grafis, kita di desain grafis ini belajar gimana caranya bermain warna, apa itu tipografi segala macam ya, keseimbangan. Nah, di sini di materi sebelumnya Anda bisa melihat modul tersebut. Nah, pertemuan ini kita akan membahas tips dan trik dasar dari CorelDRAW. Tapi sebelumnya saya akan coba perlihatkan perbedaan antara vektor dan raster. Nah, nanti vektor ini aplikasinya akan kita gunakan adalah CorelDRAW, dan raster ya, nanti aplikasinya atau softwarenya kita akan gunakan Photoshop. Oke, baik. Di sini ada plus minus atau perbedaan vektor dan bitmap. Nah, secara umum, vektor di sini adalah sebuah gambar yang terbentuk dari sejumlah garis atau kurva. Nah, garis ini tidak akan tergantung oleh banyaknya pixel. Beda halnya nanti dengan bitmap ya. Oke. Nah, jadi kalau vektor ini dibesarin ya, objeknya atau gambarnya dibesarin sekian persen, itu tidak akan terpecah ya. Nah, itu keuntungan dari kita menggunakan sebuah aplikasi yang berbasis vektor. Apa aja Pak yang aplikasi yang menghasilkan vektor? Nah, di sini CorelDRAW ya. Berikut yang lain bisa AI, Adobe Illustrator. Nah, itu. Jadi itulah kelebihan dari vektor. Kalau kekurangannya apa di sini? Untuk vektor, nah kekurangan vektor di sini sangat sulit dalam memanipulasi image. Nah, beda halnya dengan raster. Nah, dan saya coba raster. Raster ini adalah bisa dikenal dengan bitmap, sebuah gambar yang terbentuk dari banyaknya titik atau pixel yang masing-masing memiliki warna tersendiri. Ya, sehingga kita lakukan pembesaran zoom nanti akan kelihatan detailnya atau agak sedikit pecah ya. Nah, di sini kalau aplikasi menghasilkan gambar raster yaitu Photoshop, Adobe Photopen. Nah, kelebihan dari raster atau bitmap di sini adalah sangat mudah sekali dalam memanipulasi image ya, seperti menghaluskan wajah, ada foto yang mungkin ada foto berjerawat, kita perbaiki dari jerawat itu kita hilangkan, sangat mudah sekali di Photoshop ini ya. Nah, tapi kekurangannya itu jika pada saat kita buat objek di Photoshop kita tidak menghiraukan pixel, itu akan kelihatan pecah. Apalagi kalau resolusinya kecil, ya itu kelihatan pecah. Oke, baik. Oke, saya lanjutkan. Saya perlihatkan di sini yang namanya vektor, yaitu aplikasinya yang dihasilkan dari CorelDRAW. Oke, kita akan coba buka CorelDRAW. Ini tampilan CorelDRAW. Anda bisa masuk ke CorelDRAW, kita buat lembaran baru. Oke. Nah, nanti cara buat lembaran baru saya akan coba ulas ke belakang lagi. Oke, baik. Nah, vektor ya. Nah, kita akan coba buat objek ya. Nah, terus anggaplah kita kasih warna. Nah, saya akan coba besarkan ya. Ini kan ada presentasinya ya. Ini presentasinya. Presentasi. Nah, ini ada presentasi tampilan dari objeknya seberapa besar. Nah, itu ya. Ini namanya vektor, sebuah objek yang basicnya adalah garis ya. Nah, baik itu kotak. Nah, kita kasih warna juga. Nah, itu. Jadi benar-benar tidak kelihatan itu pixelnya. Ya, tidak tergantung dari pixel ya. Nah, itu tidak akan kelihatan pecah.
Beda halnya Photoshop. Saya akan coba perlihatkan raster ya, bitmap. Saya akan coba buka lembaran baru. Terus saya buat objek sama seperti di CorelDRAW tadi. Saya akan buat objek, anggaplah lingkaran juga, ya. Sama, saya kasih warna merah, ya. Saya kasih warna merah. Saya kasih warna merah sebentar. Oke. Nah, ini kita besarkan ya. Ini presentasinya saya besarkan, kita zoom, ya. Nah, oke. Saya perlihatkan. Nah, ini dia yang namanya pixel, ya. Jadi kelihatan antara vektor sama raster. Yang namanya bitmap ini tersusun dari sebuah objek yang tersusun dari pixel-pixel ini. Jadi kalau gambar, kita coba buka gambar ya. Buka gambar sembarang, anggaplah logo atau poster apa aja, kita besarkan. Nah, kelihatan itu, ya. Nah, jadi kekurangan dari raster ini, kalau punya gambarnya resolusi kecil, ini pada saat dicetak atau kita besarkan, ini kelihatan pecah. Tapi keuntungan dari raster ini sangat mudah sekali dalam memanipulasi image. Ini gampang sekali. Anggaplah ini jerawat, ini ada muka mungkin. Nah, ini kita tinggal hilangkan saja ini. Jadi dengan cara menggeser pixel-pixel ini atau menyamakan antara warna ini dengan warna yang area di sini, ya. Oke, sangat mudah sekali. Kita coba hilangkan, anggaplah ini jerawat, kita pindahkan. Nah, kan dalam sekejap sudah hilang, ya, gambar yang rusak tadi. Nah, ini. Jadi sangat mudah sekali dalam memanipulasi image. Jadi konsepnya hanya menggeser pixel-pixel ini dari warna yang semula warna bagus, ya. Nah, kita copy atau kita samarkan warna yang tadi. Oke. Itulah ya perbedaan vektor sama bitmap. Oke, baik, saya lanjutkan. Nah, di sini kita akan coba gimana caranya membuat objek di CorelDRAW. Oke, saya buat lembaran baru saja, ya. Nah, di sini untuk buat lembaran baru, file, new. Oke. Nah, di sini nama, ya, name belum ada namanya karena defaultnya belum kita kasih nama, itu nantilah kalau sudah kita buat objek, sudah ada objeknya di dalamnya, sudah rapi, mungkin kita buat poster, logo segala macam, baru kita save, kita kasih nama. Oke, ini biarin saja. Nah, di sini untuk ukuran lembaran kerja kita bisa atur ya, bisa A4, A5 segala macam atau custom ya. Mau kita mau buat mungkin untuk kebutuhan poster nanti, kartu nama nanti segala macam. Oke, ini defaultnya nggak apa-apa, A4 saja. Oke. Nah, untuk mengganti ukuran satuan ya, mungkin kita tidak terbiasa dengan milimeter, kita biasa dengan senti, ya. Nah, di sini ada sentimeter, kita ganti di sini. Oke. Nah, untuk color mode-nya kita pilih CMYK karena nanti sambil berjalan apa perbedaan Pak antara RGB sama CMYK, nggak apa-apa, saya jelasin sebentar. RGB ini objek yang kita desain dengan format RGB, ini kebutuhannya hanya untuk di komputer atau PC atau laptop, bahkan di internet, ya. Nah, itu kebutuhan RGB. Beda halnya nanti kalau sebuah objek mau kita print out, mau kita buat spanduk, mau kita cetak di kertas segala macam, nah formatnya CMYK. Karena printer itu mengenali 4 warna ini, CMYK, cyan, magenta, yellow, black. Nah, itu biasanya orang-orang advertising percetakan bisa meminta kita untuk mengubah format desain kita menjadi CMYK, ya. Oke, untuk ini resolusinya biar tidak terlalu pecah, kita buat 300 dpi ya, dot per inch. Oke, ini cukup. Nah, oke, ya. Nah, kosong. Nah, saya jelasin dulu sini. Ini tampilan awal di CorelDRAW, ya. Nah, sebelah kiri ini namanya toolbox, box yang berisi tools yang nantinya mempermudah kita ya dalam membuat objek. Nah, di sini di materi
di materi yang sudah pernah saya upload ya. Nah, di sini ada ya, ada yang namanya modul pengenalan CorelDRAW versi 17. Nah, di sini Anda bisa lihat ya, nah, title bar, menu bar segala macam. Ya bisa lihat di sini. Nah, saya jelasin secara praktek ini sekilas saja ya. Nah, saya lanjut. Nah, ini toolbox yang berisi box ya, yang berisi itu tools yang seperti kotak, poligon. Nah, nanti kita akan belajar gimana caranya membuat logo dengan dasar mungkin kotak atau poligon atau oval ya. Oke. Nah, sebelah kanan ini namanya palette warna ya, palette color. Nah, untuk memunculkan di sini seandainya hilang di window ya. Nah, di sini ada color palette ya. Color palette, sorry. Nah, window color palette. Nah, ini cukup satu saja, mungkin si MYK yang diaktifin. Nah, ya. Nah, jadi kalau maunya tiba-tiba hilang seperti ini, nah jangan hilang, jangan cemas, jangan buru-buru cemas. Wah, ini kena virus, install lagi CorelDRAW-nya. Wah, capek, ya. Enggak, itu hanya terhidden saja, belum di checklist, oke. Window color palette, ya. Karena yang namanya tampilan CorelDRAW tanpa color palette kita bingung untuk mewarnai objeknya ya. CMYK palette. Oke, cukup. Nah, sekarang kita belajar dasar dulu ya. Nah, cara mewarnai objek. Nah, ini kita buat dari sini tadi kotak. Nah, terus cara mewarnainya di sini tinggal klik saja ya, klik kiri ya. Klik kiri untuk mewarnai fill. Ini namanya fill ya kalau di CorelDRAW. Fill itu warna dalam ya, merah. Nah, itu klik kiri. Ya, kalau klik kanan yang di mouse kita ya, klik kanan itu untuk mengganti warna dari garis pinggir. Nah, itu biru, ini biru, ini kuning. Tapi nggak kelihatan Pak, ya kurang tebal. Nah, untuk menebalkan garis pinggir, nah, bisa lihat di sini. Ada ukuran dari outline-nya, ya. Nah, nih, untuk mengganti tadi klik kanan ya. Nah, untuk menghilangkan garis pinggir, nah ini ada no color, tinggal klik saja di sini. Oke. Nah, begitu juga dengan ini, ya. Nah, begitu juga dengan ini, kasih warna segala macam. Oke, paham ya? Nah, bisa dicoba nanti ya. Nah, sekarang lanjut, ini sudah buat objek dasar. Nanti bisa dilanjutkan dengan tools yang lain. Nah, saya akan coba perlihatkan lagi tips dan trik yang lain, yaitu membuat atau mengcopy objek dengan cepat. Biasanya kita menggunakan di sini ada copy paste ya. Nah, kita akan ada beberapa cara ya. Ada cara untuk mengcopy dengan cepat ya. Nah, secara biasa copy paste. Ini udah tercopy ya, udah tercopy. Terus bisa menggunakan keyboard Ctrl C, Ctrl V. Nah, udah tercopy. Nah, tapi ada cara yang ketiga paling cepat. Caranya ya. Ya, caranya dengan mendrag ya, drag sambil tahan, geser dengan mengklik kiri ya yang menggunakan jari telunjuk, kemudian klik kanan. Nah, geser, klik kanan. Nah, klik kanan menggunakan jari tengah. Geser, klik kanan, geser, klik kanan, geser, klik kanan. Geser menggunakan jari telunjuk, kemudian klik kanan. Nah, klik kirinya sambil dilepas. Ya, klik kanan. Oke, dicoba dulu ya. Oke, baik. Saya lanjutkan lagi. Nah, tadi kita sudah belajar gimana caranya mengcopy dengan objek, copy cepat objek ya. Karena nanti pada saat kita buat objek, buat logo, nah, tips dan trik tadi mengcopy dengan cepat itu dibutuhkan. Karena kalau kita nggak tahu triknya, nanti akan lama dalam membuat satu objek atau satu logo. Oke, tips dan trik yang lain kita coba di sini. Trik dasarnya adalah cara memposisikan objek ya, memposisikan objek di CorelDRAW.
Karena nanti dalam satu logo mungkin ada tumpukan dari beberapa objek, ya tumpukan mungkin objek yang depan, tengah, belakang segala macam, ya. Nah, jadi harus tahu dulu trik dasarnya gimana caranya memposisikan objek jika dalam satu logo atau satu desain kita itu terdapat tumpukan-tumpukan objek yang terpisah, ya. Oke, baik. Semuanya coba buat lembaran baru. Nah, di sini untuk mempermudah saja Ctrl N, ya Ctrl N, oke kan saja. Nah, coba semuanya buat beberapa objek dibedakan warnanya ya. Oke, saya akan coba buat warna ini, kemudian oval, warna merah mungkin, poligon. Ingat ya, poligon untuk memperbanyak seginya di sini ya. Oke, ini untuk mengurangi, untuk menambah ya. Saya kasih warna kuning. Kita buat 5 ya. Terus mungkin saya buat teks A. Oke. Saya besarin, anggaplah warnanya itu. Oke, cukup. Nah, saya coba besar kecilkan. Nah, ini ya, sambil saya buat. Nah, ini untuk membesar dan mengecilkan objek ya. Nah, untuk menormalkan pointer lihat di sini. Ini ada pick tuh, ini untuk menormalkan pointer ya. Klik di sini. Ujung-ujungnya kalau mau mouse kita lengket di salah satu tools, normalkan dulu di sini ya, pick tool. Oke. Nah, untuk membesarkan arahkan pointernya di sini. Ya, besarkan, kecilkan segala macam. Untuk memutar gimana, Pak? Untuk memutar, klik ya, klik lagi objeknya ya sampai muncul tanda di sini ada rotate. Nah, ini cara memutar objek ya. Nah, sambil buat objek tahu gimana caranya, cara membesar dan memutar objek ya. Nah, saya lanjut. Kita akan coba belajar gimana caranya memposisikan objek, mana yang di depan, mana yang di belakang, segala macam. Oke. 1, 2, 3, 4, baru 4. Saya akan coba buat satu lagi apa ya kira-kira ya. Saya akan coba bintang. Nah, bintang adanya di sini. Nih di satu grup dengan di polygon ya, polygon star bla 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 bla. Nah, di sini saya akan pilih star. Saya akan coba buat bintang 5 ya. Saya kasih warna apa yang belum biru ya. Oke. Nah, saya susun sedemikian rupa. Yang paling belakang ini hijau ya. Kemudian mungkin merah nggak apa-apa ya, bebas aja ya, nggak mesti warnanya ikut ini, yang penting ada 5 warna yang berbeda ya. Oke. Nah, yang paling depan di sini adalah biru. Nah, tips dan trik cara memposisikan objek dengan cepat menggunakan keyboard ya. Nah, ini saya sudah buat catatan sedikit ya. Nah, bisa dilihat, bisa menggunakan di sini. Kebetulan saya menggunakan laptop ya. Nah, jadi di sini ada caranya, tombol-tombol di keyboard di laptop ya. Nah, kita akan coba nih memposisikannya. Nah, caranya adalah Control plus backup, yaitu memposisikan objek di atas objek lain satu per satu. Anggaplah ya. Saya akan coba memindahkan hijau ke depan merah ya. Berarti perintahnya tadi apa? Control backup ya. Nah, oke. Klik objeknya yang mau dipindahin, kontrol. Nah, kebetulan di sini pakai keyboard di laptop, jadi tekan Fn ya berbarengan. Terus tekan backup. Ya. Nah, itu backup yang sebelah kanan ya. Nah, berbarengan dengan kontrol Fn backup. Untuk membatalkan kontrol Z ya. Oke. Nah, saya ulangi. Cara memposisikan objek ya, yaitu dengan tekan kontrol plus backup. Nah, kalau di keyboard biasa di PC ini saja. Tapi kalau menggunakan kontrol keyboard di laptop bisa ditambah di sini Fn ya. Nah, terus plus backup. Nah, ini perbedaannya. Kalau PC tanpa menggunakan Fn, kalau laptop menggunakan Fn ya. Oke. Jadi kontrol, klik objeknya, kontrol Fn backup. Oke, akan terpindah ya. Kontrol Fn backup terus. Ini akan pindah satu-satu ke depan ya. Nah, ya kalau ke belakang tinggal kontrol Fn back down. Nah, back down ya. Nah, itu caranya. Beda halnya dengan di sini ada yang namanya shift
plus fn kalau di laptop ya, terus backup. Nah, ini memposisikan objek di atas objek lain, semua objek akan terlewati. Berarti beda hanya dengan kontrol. Tadi kontrol itu satu-satu, satu per satu. Tapi kalau punya shift itu semua akan dilewati. Nah, kita akan coba ya. Nah, di sini kita klik yang hijau, shift fn backup. Nah, dia langsung pindah ke depan ke atas biru. Ya, jadi semua berapapun objek yang ada di depannya akan terlewati. Itu bedanya antara kontrol sama shift ya. Kontrol sama shift. Kalau kontrol fn itu satu-satu. Ya, kontrol fn backup itu satu-satu. Tapi kalau shift fn backup itu sekaligus, langsung dia ya akan terpindah. Nah, oke. Berarti kalau backdown itu kebalikannya ya. Oke, bisa dicoba. Oke. Nah, barusan kita sudah belajar cara memposisikan objek dengan cepat. Nah, tips yang lain yang akan saya perlihatkan di sini adalah yaitu yang sering digunakan oleh para desainer, yaitu trim, well, dan intersect. Oke. Di pembahasan atau di modul sebelumnya ada ini ya, well, trim, intersect. Nah, well itu yaitu mengcombine, menggabungkan beberapa objek yang saling bertemu ya. Trim itu memotong dari sebagian objek dari yang bersinggungan. Intersect itu mengambil arsiran ya. Nah, arsiran atau apa namanya? Overlapping ya. Oke, kita akan coba praktek saja. Di sini nah ya, ini objek ya. Ini saya hapus aja atau ganti apa aja bebas ya. Oke, ini dua buah objek mungkin di atasnya. Oke, ini dua buah objek, ini satu. Nah, tapi sebelumnya saya akan coba perlihatkan gimana cara menseleksi objek. Cara memilih objek atau menseleksi. Caranya yang pertama, klik objek pertama, tahan shift, kemudian klik objek kedua. Ya, nah, itu cara menseleksi objek. Nah, cara ketiga dengan memblok, tapi ingat ya, pointernya normal di sini, pick tool ya, blok. Nah, itu memilih objek. Klik, tahan shift, ya, shift itu menahan pilihan. Oke, klik objek kedua. Nah, itu cara menseleksi objek atau dengan cara memblok seperti ini, ya. Nah, oke, yang mana namanya trim, well, dan intersect. Nah, di sini saya akan coba mulai dari atas. Nah, jika dua objek yang udah diseleksi, udah di select, ya, udah dipilih. Nah, di sini ada well. Ini kelihatan ini dari ikonnya menggabungkan, mengcombine, ya. Nah, saya akan coba buat beberapa objek lah ya. Oke, tinggal saya tarik, drag, klik kanan. Nah, itu kegunaan tips tadi mengcopy dengan cepat ya. Dengan mendrag, klik kanan. Oke, saya akan coba well dulu ya, well, mengcombine. Seleksi, kemudian pilih well, yaitu tergabung. Ya, objeknya akan tergabung. Ya, oke, mau dikasih warna satu, udah satu objek, satu bagian. Ya, ini well, ingat ya, well. Oke, saya kasih tanda lah ya, well. Nah, ini well. Nah, satunya saya buat di sini trim, ya, cara memotong objek dari objek yang bersinggungan. Oke, seleksi lagi. Nah, di sini ada pilih trim. Oke, udah terpotong Pak, sudah. Nah, di mana? Kita tinggal geser. Nah, ini potongannya. Motong dari mana? Yaitu dari objek yang di atasnya, yang bersinggungan. Ini, saya ulangi ya. Saya ulangi. Ctrl Z tadi ya. Nah, oke, ini belum terpotong ya. Saya akan memotong bagian aja. Anggaplah di sini. Oke, di blok, pilih trim. Oke, udah terpotong. Nah, tinggal geser saja. Nah, ini bisa dihapus mungkin. Ya, ini potongannya. Oke, nah kalau berikutnya intersect. Ini yang sering dipakai juga ya. Mengambil arsiran. Intersect ya. Nah, kurang lebih seperti ini. Yaitu, oke, kita coba seleksi lagi dua buah objek itu, pilih intersect. Ini kelihatan nih di sini arsiran, ya.
overlappingnya. Nah, udah geser, geser. Nah, ini hasilnya. Ya, intersect dari dua buah objek ini, kotak sama bintang. Ini arsirannya. Saya ulang ya. Oke. Seleksi dulu, klik objek satu, kemudian tahan shift, klik objek kedua. Atau di blok seperti ini, pilih intersect. Oke, sudah kelihatan. Sudah. Geser saja objek yang nggak kepake. Nah, ini yang kita ambil. Nah, oke, paham ya? Itu antara while tadi menggabungkan, trim ini memisahkan atau memotong, intersect ini mengambil arsiran. Oke, bisa dicoba. Oke, ya. Nah, kita lanjut ya. Kita akan menggambar atau membuat objek, membuat logo dengan cepat. Oke. Dari mana? Yaitu dengan menggunakan tips dan trik dengan cepat menggunakan while, trim, dan intersect. Oke. Ini saya hapus aja. Oke. Kita akan membuat logo Nike ya, Nike. Nah, coba pola dasar dari Nike ya, tahu pasti semuanya udah tahu yang namanya logo Nike itu seperti apa ya. Nike, oke. Nah, pola dasarnya dari oval. Oke. Kemudian normalin dulu, pointernya normalin. Oke, baru kita rotate sedikit. Oke. Udah. Nah, kemudian dari objek ini nanti bentuk Nike logo spot itu ya. Nah, kita akan coba buat objek kedua. Oke, cukup. Nah, jadi logo Nike akan terbentuk dari potongan objek kedua ya. Objek pertama itu akan memotong objek saya ulangi. Objek kedua itu akan memotong objek pertama. Saya ulang ya. Ini objek pertama. Kita copy ke atas, drag ya. Kita kira-kira sesuaikan seperti ini. Nanti tercopy ya, maksudnya nanti terpotong sebatas ini ya. Nah, berikutnya adalah kita trim. Kita blok seperti ini. Kita trim. Udah selesai. Kita buang, pakai delete saja. Nah, ini logonya. Oke, selesai kan? Nah, saya ulang ya. Nah, logonya kurang lebih seperti inilah. Kita buat pola dasarnya dari oval, kemudian normalin dulu ya. Normalin dulu, geserlah, taruh di tengah. Kemudian di rotate. Nah, tanda rotate-nya belum muncul. Klik di sini lagi. Nah, sampai muncul. Oke. Kira-kira cukup lah ya. Kemudian masih dalam posisi pointernya seperti ini, drag aja ke atas. Drag aja ke atas, kemudian klik kanan supaya tercopy objek pertama tadi ya. Udah. Oke, seleksi dua-duanya. Blok semuanya seperti ini. Pilih trim. Oke, selesai. Tinggal kasih warna, fill, klik kiri di palette warna. Nah, udah tinggal kasih teks ya. Naik. Nah, naik, kemudian cara ganti font di sini ya. Oke, Arial Black kita besarin, anggaplah kita besarin di sini. Ganti warnanya mungkin biru dongker ya. Udah, baru mau dimiringkan segala macam. Nah, di sini ada kadang fontnya aktif ya, bold, italic, sama underline. Nah, tapi kalau maunya nggak muncul, untuk mengitalikkan, memiringkan, kita bisa skew namanya, yaitu dengan klik objeknya lagi. Nah, ini ada tombol atau ada tanda skew. Udah, tinggal geser-geser di sini ya. Oke, contoh saja ya. Udah. Nah, jadi untuk mempermudah pembuatan logo dengan cepat menggunakan sekarang ini trim ya. Nah, oke. Satu logo selesai. Ini saya hapus saja. Nih saya geser. Logo kedua yang kita buat menggunakan trim, while, dan intersect. Oke, kita akan coba membuat logo Telkomsel. Oke, pola dasarnya dari oval ya. Oke, logo Telkomsel, ingat ya. Pasti semuanya udah tahu logo Telkomsel ya. Kemudian kita buat pola dasarnya berikutnya. Tarik ke bawah, geser ke dalam. Oke. Nah supaya ini garisnya tidak, ini kan gerakannya putus-putus, supaya lebih leluasa gerakan mouse kita. Sini view,
pilih di sini ada snap to objeknya dibuang saja. View, snap to objeknya buang saja. Ini digunakan supaya gerakan mouse kita lebih leluasa, tidak terpatah-patah. Dia kalau umpamanya ketemu garis, garis ketemu garis akan menempel. Nah, supaya lebih leluasa, kita buang saja di sini di view, snap to object. Dihilangkan saja checklistannya. Oke, ini sekarang coba kita gerakan. Nah, lebih leluasa, tidak menempel di garis. Ini tergantung kebutuhan sih ya. Oke, saya akan coba buat pola dasar dari logo Telkomsel. Ya, klik. Oke. Nah, langkah berikutnya adalah kita buat biar lebih manis ya. Nanti akan terpotong ini sebatas ini. Nah, ini nggak kepake nanti. Nah, berikutnya di blok seperti ini pilih trim lagi untuk memotong. Oke, jadi. Nah, ini pola dasar dari pembuatan logo Nike. Logo Telkomsel. Nah, jadi satu. Nah, saya ulangi ya. Saya ulangi. Pola dasarnya dari oval, normalin pointernya, ya. Normalin pointernya. Kita akan membuat pola seperti ini. Berarti kita membutuhkan objek kedua untuk memotong oval ini menjadi lingkaran separuh seperti ini, ya. Oke, drag ke bawah. Oke, atur sedemikian rupa biar cantik ya. Potongannya itu lebih cantik, diatur sedemikian rupa. Oke, ini tarik ke atas. Ini tarik ke dalam lagi. Oke, cukuplah kira-kira seperti ini. Dinaikkan lagi sedikit. Cukup. Nah, di blok, pilih trim. Trim ya. Nih, pilih trim. Nah, oke, jadi. Nah, oke ya. Nah, biar lebih gampang satu aja sih buatnya. Satu ya. Ini untuk contoh tadi itu kan, satu copy. Nah, ya, tinggal satunya diputar seperti ini. Ini biar lebih rapi, ini saya geser aja atau saya hapus aja lah ya. Kita pakai dua sini aja. Oke. Dah, kurang lebih seperti ini. Nah, ya. Objek berikutnya di logo Telkomsel ini adalah oval, ya. Oval, kita cari mana oval? Oval di sini ya. Bukan oval, poligon. Tapi logo di sini poligonnya segi 6. Oke, 6. Dah, kita kasih warna merah ya. Diatur sedemikian rupa. Oke. Di rotate. Oke. Nanti ini untuk cepat saja ya. Nanti bisa dirapikan. Oke. Nah, kurang lebih seperti ini. Nanti kalau diulang lagi ya. Nah, cukup lah ya. Cukup. Untuk lebih rapinya kita coba sekali lagi. Ya, ini karena untuk awal-awalnya ya. Yang penting secara umum hampir sama. Oke, sekarang kita di logo Telkomsel ada semacam palang segi 4 ya, garis melintang tapi warna putih. Nah, kita nggak perlu repot-repot buat satu-satu. Nah, kita manfaatin dari dua buah objek nih ya, antara oval yang vertikal maupun yang ya, lingkaran yang vertikal maupun yang horizontal dengan poligon ini segi 6 ya. Nah, yaitu menggunakan intersect, mengambil arsiran dari dua buah objek yang bertemu ya. Oke, caranya adalah klik objek yang merah oval, kemudian tahan shift, klik objek yang bebas, mau ini dulu ya, yang vertikal boleh. Oke, nah udah terseleksi dua buah objek ini, lepasin shiftnya ya, kemudian pilih intersect. Oke, pilih intersect buat apa? Yaitu untuk mengambil arsiran, untuk membuat overlapping ya dari buah objek ini. Pilih intersect. Oke, udah terbuat, sudah. Cuma lantaran posisinya di dalam, kan mau kita kasih warna putih nih, anggaplah kita kasih putih. Nah, ini lantaran di posisinya di belakang, ya nggak kelihatan dia tertutup di objek warna merah. Jadi, nah pakai trik tadi yaitu dengan memposisikan objek ke depan atau ke atas objek lain, yaitu dengan Shift Fn backup, ya, Shift Fn backup. Oke, saya ulang sekali lagi ya. Saya ulang. Oke,
Saya ulang sekali lagi. Oke. Klik objek yang merah, tahan shift, klik yang anggaplah vertikal. Nah, kemudian pilih intersect, kemudian langsung bisa shift backup ya. Shift Fn backup. Nah, kan udah ke atas, langsung dikasih warna putih. Klik kanan, klik kiri putih. Udah jadi. Nah, untuk yang mendatar sama dengan tadi. Klik, tahan shift, klik yang horizontal, lepasin shiftnya, pilih intersect, langsung pindahin dulu ya, shift Fn backup. Nah, shift Fn backup supaya dia pindah ke atas, baru dikasih warna putih. Klik kanan, klik kirinya putih ya. Nah, jadi Pak, jadi. Nah, ya. Nah, tinggal dikasih bayangan. Anggaplah bayangan, kita klik saja pakai yang poligon warna merah saja. Udah kasih warna hitam, ya. Udah taruh di belakang. Shift Fn back down. Nah, kurang lebih seperti ini logo Telkomsel. Jadi nggak membutuhkan waktu sampai setengah jam, 1 jam buat logo salah satu logo yang kita inginkan. Oke, tinggal di blok seperti ini. Di Ctrl G untuk memudahkan atau kita menggeser ya. Nah, saya ulang dengan blok, di blok semuanya seperti ini. Ctrl G ya. Nah, oke. Nah, kalau mau dikasih shadow boleh. Nah, untuk memberi shadow bayangan ya. Nah, di sini ada di toolbox ada yang namanya drop shadow ya. Nah, drag ke bawah dari bawah ke atas. Ya, itu bayangan. Tapi harus di grup dulu supaya bayangannya menyatu, tidak terpisah-pisah ya. Ini yang kotak putih itu awal dari shadownya. Kotak hitam ini mau kemana bayangannya ya. Nah, tinggal geser-geser ini ke kiri, ke kanan ya. Nah, ya. Oke. Oke, sama juga dengan ini tadi. Mau kita kasih shadow, sini ya. Drop shadow. Nah, drag saja ya, di drag saja. Oke. Jadi berarti sudah 2 buah objek yang kita hasilkan dalam waktu tidak butuh waktu lama ya, hanya sekian menit saja. Tidak butuh waktu berjam-jam. Oke. Nah, oke semuanya bisa dicoba pembuatan logo Nike